Pada presentasi saya tentang aliran-aliran utama dalam psikologi. Dalam sesi kali ini kita akan menelusuri beberapa pendekatan yang membentuk cara kita memahami pikiran dan perilaku manusia. Dengan nama saya Joshua Misahel, NIM 240206024, mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 dengan dosen Bapak Brigadir Riki A. Sihotang SPC, MPC. Nah, pertama ada pendahuluan tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Sejak abad ke-19 hingga sekarang, para ilmuwan telah mengembangkan berbagai aliran yang masing-masing menawarkan sudut pandang unik, mulai dari dorongan, bawah sadar, hingga peran budaya dan biologi. Oke, pertama kita akan membahas tentang psikoanalisis, psikodinamika. Psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud menekankan pentingnya alam bawah sadar. Freud percaya bahwa konflik batin dan pengalaman masa kecil membentuk kepribadian kita. Terapi psikoanalitik menggunakan analisis mimpi dan asosiasi bebas untuk mengungkapkan sisi tak disadari tersebut. Nah, ini ada konsep utama tentang ID, ego, superego, mekanisme pertahanan diri. Yang kedua ada behaviorisme. Behaviorisme lahir dari penelitian Ivan Pavlov, John B. Watson, and B.F. Skinner. Aliran ini melihat perilaku semata-mata sebagai respon terhadap rangsangan luar yang dapat dikondisikan melalui reinforcement atau punishment. Contoh terkenalnya adalah eksperimen Skinner Box untuk mempelajari pembelajaran operan. Nah, ini ada beberapa eksperimen tentang anjing Pavlov dan Skinner Box. Selanjutnya ada humanistik. Pendekatan humanistik dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, menempatkan aktualisasi diri dan potensi positif manusia sebagai fokus utama. Dalam terapi, Rogers menekankan empati, keaslian, dan penerimaan tanpa syarat. Sementara Maslow merumuskan hierarki kebutuhan yang memandu pertumbuhan pribadi. Selanjutnya ada kognitif, yang fokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat bahasa, dan pemecahan masalah. Aliran kognitif memandang pikiran sebagai pengolah informasi. Tokoh seperti John Piaget dan Aaron Beck meneliti bagaimana kita berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Terapi kognitif membantu klien mengenali dan merombak pola pikir negatif agar emosi dan perilaku menjadi lebih sehat. Selanjutnya ada biologis atau neuroscience. Pendekatan ini mengaitkan perilaku dengan struktur dan fungsi otak, sistem saraf, serta faktor genetika. Penelitian menggunakan teknik seperti fMRI dan EEG untuk melihat aktivitas otak. Sementara kajian neurotransmitter, misalnya dopamin dan serotonin, menjelaskan mekanisme emosi dan motivasi. Nah, selanjutnya ada evolusioner. Aliran evolusioner dipelopori oleh David Buss dan rekan, memandang perilaku sebagai hasil adaptasi seleksi alam, misalnya respons, flight or fight, berevolusi agar manusia mampu bertahan dalam bahaya, dan preferensi pasangan dipengaruhi oleh strategi reproduksi yang optimal. Selanjutnya ada sociocultural. Teori sociocultural menekankan pengaruh budaya, nilai, dan interaksi sosial. Lev Vygotsky menjelaskan konsep zona perkembangan proksimal, sedangkan Albert Bandura menyoroti pembelajaran lewat observasi dan model, serta pentingnya keyakinan diri, self-efficacy. Ini ya contohnya perbedaan ekspresi emosi di berbagai budaya. Nah, akhirnya selesai. Ini penutup saya bahwa setiap aliran memberikan pemahaman unik tentang perilaku manusia di psikologi modern secara menggunakan pendekatan integratif. Setiap aliran menawarkan kerangka kerja yang berbeda untuk menjelaskan pikiran dan perilaku. Dalam praktik modern, profesional psikologi sering memadukan konsep dan teknik dari berbagai aliran agar dapat merancang intervensi yang paling efektif. Demikian penjelasan saya. Semoga teman-teman mengerti. Bye.